Pemerintah Indonesia memutuskan tidak akan memberangkatkan jamaah haji untuk tahun ini. Kebijakan ini berlaku untuk semua jamaah warga negara Indonesia. Salah satu penyebab keputusan ini karena Arab Saudi tak kunjung memberikan kejelasan terkait ibadah haji. Sebagai konsekuensinya, setoran dan kuota tahun ini akan diprioritaskan untuk ibadah haji tahun depan. Sebelumnya, ibadah haji pernah beberapa kali tidak dilaksanakan, seperti pada tahun 1992 karena pandemi kolera dan tahun 1987 karena meningitis. Indonesia juga pernah memutuskan tidak mengirim jamaah saat masa agresi Belanda di tahun 1946 hingga 1948. Badan Pusat Statistik mencatatkan inflasi Mei 2020 kembali melemah di level 0,07% secara month-to-month. Padahal berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masa Ramadan dan Lebaran seharusnya menjadi momentum inflasi tertinggi sepanjang tahun. Realisasi inflasi yang rendah ini tak lepas dari akibat pandemi COVID-19 yang mengganggu kondisi perekonomian. Pendorong inflasi periode Mei 2020 adalah kenaikan harga di sektor kesehatan yang naik 0,27% dan sektor transportasi sebesar 0,87%. Pemerintah menekan PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Aturan ini menjadi payung hukum bagi Badan Pengelola TAPERA untuk memungut sekaligus mengelola dana untuk perumahan bagi PNS, prajurit TNI dan Polri, pekerja di perusahaan BUMN dan BUMD, dan pekerja perusahaan swasta. Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji peserta, di mana sebanyak 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5% ditanggung oleh pekerja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyangkal bahwa dirinya berlindung di ruang bawah tanah atau bunker saat unjuk rasa atas kematian George Floyd menggema di kawasan Gedung Putih. Untuk membuktikannya, Trump pun menampakkan diri dengan berjalan kaki ke gereja Saint John yang terletak di dekat Gedung Putih. Selain bantahan menyelamatkan diri, Trump juga menyebut unjuk rasa ini disebabkan oleh kaum kiri radikal dan peristiwa yang memalukan. Trump pun memerintahkan ribuan personal militer untuk terjun mengamankan unjuk rasa anti-rasisme yang terjadi di berbagai kota di Amerika dalam sepekan terakhir. Di tengah upaya dunia untuk mengatasi pandemi corona, Kongo justru kembali diserang wabah Ebola. 6 kasus Ebola terdeteksi di kota Mbandaka, di mana 4 korbannya akhirnya meninggal dunia. Ini merupakan ke-11 kalinya muncul Ebola di Kongo. Berdasarkan rekam jejak, Ebola sudah menewaskan lebih dari 2.200 orang di perbatasan Kongo dengan Uganda. Sementara Mbandaka merupakan rumah bagi 10 juta orang penduduk Kongo.